Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamila Cahaya Arifa dengan NIM 235150101111108. Perkenalkan, nama saya Erwin Trimula Purwono. Saya Lafreza Nur Azizi Duan dengan NIM 23515014071111059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pencadangan dan pemulihan serta simulasi studi kasus. Nah, untuk daftarnya seperti berikut. Yang pertama kami akan menjelaskan logging, backup, recovery, dan restore. Selanjutnya akan simulasi studi kasus. Nah, di sini aku mau ngejelasin lebih lanjut mengenai logging. Logging itu adalah sebuah proses di mana dia akan setiap perubahan-perubahan kecil itu bakalan lebih dicatat lagi. Terus juga dicatatnya itu secara sistematis oleh sistem database atau biasa disebut dengan sistem yang mengelola logging tersebut. Nah, di dalam logging itu sendiri tuh terdapat dua fungsi utama. Yang pertama itu dia untuk mencatat semua detail-detail transaksi, dan juga fungsinya dia akan menyimpan log. Nah, selanjutnya itu ada tiga jenis dari logging. Yang pertama itu ada active log. Untuk active log ini sendiri itu menyimpan transaksi yang belum di-commit atau di-downkan gitu, ataupun belum dibatalkan. Jadi dia tuh lebih ke arah menyimpan transaksi-transaksi yang dia udah ngetik tapi mau dibatalkan, udah dibatalin, jadi nggak sampai kesimpan ke database. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya online archive log. Nah, untuk ini tuh dia akan menyimpan banyak transaksi yang sudah di-commit atau sudah disimpan oleh database tersebut. Itu biasa berada di direktori log aktif. Nah, yang terakhir itu ada offline archive log. Untuk di sini itu dia akan menyimpan transaksi-transaksi yang di-commit tapi di dalam disk yang berbeda atau dalam penyimpanan yang berbeda. Nah, lalu dari metode logging itu sendiri itu ada dua. Yang pertama logging sirkular sama logging arsip. Untuk yang logging sirkular ini tuh dia kebutuhannya hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa disebut sederhana. Sedangkan untuk logging arsip ini tuh dia menyimpan riwayat yang benar-benar langsung satu file. Jadi lebih kompleks dibanding yang logging sirkular. Nah, lalu untuk logging sirkular ini juga dia hanya transaksi terbaru yang dipertahankan. Jadi transaksi-transaksi yang lama itu bisa jadi hilang atau dihapus secara otomatis oleh sistem. Lalu yang untuk logging arsip ini itu juga log yang tidak aktif diarsipkan, atau yang log-log yang tidak aktif, pencatatan yang tidak aktif itu bakal masuk ke arsip. Makanya disebut logging arsip. Nah, selanjutnya di sini tuh ya benar backup. Untuk hal ini tuh mungkin teman-teman udah paham terkait backup, tapi arti aslinya itu adalah sebuah proses membuat salinan dari basis data untuk tujuan pemulihan saat terjadi kegagalan atau kerusakan atau bahkan kehilangan data. Lalu di sini tuh ada dua jenis. Yang pertama full backup sama incremental backup. Nah, untuk yang pertama tuh full backup. Full backup itu adalah sebuah proses pencadangan yang seluruh data yang ada di dalam basis data tersebut itu termasuk tabel, konfigurasi, dan yang lain-lainnya bahkan ada di situ di full backup tersebut. Nah, untuk full backup sendiri itu memiliki kode seperti di atas kayak DB2 backup database dalam gini nama underscore database. Nah, di situ tuh untuk tahu indikator kita berhasil atau enggak itu dari sebuah pesannya di situ tertulis berhasil atau tidak. Nah, lalu yang kedua itu ada incremental backup. Nah, di sini tuh metode pencadangan yang hanya menyimpan datanya tuh yang udah berubah sejak pencadangan terakhir. Jadi dia cuma bisa nyimpen sebuah backupannya itu cadangannya tuh baru terakhir, jadi yang lama tuh bisa jadi hilang juga. Nah, untuk hal tersebut incremental backup itu juga punya dua. Yang pertama penuh dan juga delta. Untuk yang penuh ini dia bakalan mencadangkan semua data yang berubah semenjak backup terakhir. Sedangkan kalau delta itu hanya mencadangkan hanya perubahan yang beberapa doang, jadi nggak semuanya tuh ke backup. Itu kalau yang delta. Nah, untuk kodenya sendiri itu sintaksnya atau SQL-nya tuh ada yang kayak DB2 backup database, terus sama hampir mirip, cuman nanti bedanya di bagian tulisan incremental tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai recovery dan restore. Apa sih itu recovery? Recovery adalah proses mengembalikan sistem ke keadaan normal setelah mengalami suatu kegagalan. Recovery bertujuan untuk mengembalikan data dan fungsionalitas sistem ke keadaan yang konsisten.
Recovery melibatkan penggunaan salinan cadangan dan mungkin roll forward. Selanjutnya jenis recovery. Apa aja sih jenis-jenis recovery? Yang pertama ada trace recovery, yaitu melindungi basis data dari inconsistency akibat kegagalan yang secara tiba-tiba. Selanjutnya ada version recovery, mengembalikan basis data ke kondisi snapshot tertentu. Selanjutnya ada roll forward recovery, yaitu memulihkan basis data menggunakan backup dan log transaksi yang memungkinkan data kembali ke kondisi sebelum kegagalan terjadi. Selanjutnya ada full recovery. Full recovery adalah pemulihan penuh, memerlukan seluruh cadangan backup dari basis data untuk mengembalikan semua data ke kondisi sebelum terjadinya suatu kerusakan. Dalam full recovery, setiap cadangan yang dibuat sejak awal harus diterapkan tanpa memerlukan cadangan parsial lainnya. Kelebihan dari full recovery adalah prosesnya lebih sederhana karena hanya memerlukan satu file backup. Untuk kekurangannya, pastinya memakan ruang penyimpanan yang lebih besar dan waktu backup yang lebih lama. Selanjutnya ada incremental recovery. Pemulihan incremental hanya memerlukan cadangan data yang berubah sejak cadangan terakhir, baik full maupun incremental. Prosesnya pertama, basis data dikembalikan dari cadangan penuh awal, lalu diterapkan backup incremental bertahap hingga mencapai titik pemulihan yang kita inginkan. Kelebihannya adalah hemat ruang penyimpanan dan mempercepat proses pencadangan. Untuk kekurangannya, lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak file backup yang harus diterapkan secara bertahap. Selanjutnya ada restore. Restore adalah proses mengembalikan basis data atau area tabel dari cadangan yang sebelumnya telah kita buat. Dilakukan menggunakan perintah restore database di command line, API DB2 restore atau asisten restore pada IBM Data Studio. Nah, incremental restore. Incremental restore yaitu proses pemulihan data secara bertahap menggunakan backup penuh awal dan kemudian menambahkan backup incremental yang hanya mencakup perubahan sejak backup terakhir. Penggunaannya sangat efisien untuk database yang besar karena mengurangi jumlah data yang harus dicatangkan dan dipulihkan. Kelebihannya menghemat dan ruang penyimpanan dan waktu karena hanya perubahan data yang dicatangkan setelah backup penuh. Selanjutnya ada redirect restore, itu proses pemulihan data dari cadangan atau backup ke lokasi yang berbeda dari sumber aslinya. Ini bisa berupa perubahan mesin, fisik, atau lokasi penyimpanan. Penggunaannya memindahkan database ke server baru atau mengubah lokasi penyimpanan tanpa mengubah data aslinya. Kelebihannya memungkinkan pemulihan data ke lokasi baru, ideal untuk imigrasi atau pemulihan saat penyimpanan asli rusak. Hanya untuk simulasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang eksekusi studi kasus pada database kami, yakni database dealer bengkel. Kami menggunakan dua cara, yakni yang pertama full backup dan recovery menggunakan dua CentOS, dan cara yang kedua adalah full backup, incremental backup, serta recovery-nya menggunakan dua database. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yang menggunakan dua CentOS, yakni full backup-nya. Langkah pertama, yakni kita membuat direktori terlebih dahulu untuk menyimpan file dari backup-nya nanti, yakni seperti ini, mkdir, kemudian direktori yang akan kita buat. Setelah itu, kita dapat melakukan perintah untuk melakukan full backup. Perintahnya ini seperti ini, db2 backup, terus database yang akan kita backup, tuh ini direktori yang sebelumnya telah kita buat untuk menyimpan file backup-nya. Kemudian ini timestamp-nya yang nanti digunakan untuk melakukan restore. Kemudian, langkah ketiga yakni kita melakukan insert ke tabel konsumen pada skema dealer di CentOS 1. Nah, setelah kita melakukan full backup tadi, kita perlu melakukan insert seperti ini untuk nantinya bisa melihat hasilnya. Dan langkah keempat yakni kita dapat mengirim file backup dari CentOS 1 ke CentOS 2. Caranya yakni menggunakan SSH seperti ini, SCP. Terus ini adalah file yang akan dikirim. Kemudian yang db2n1 ini merupakan alamat dari CentOS yang kedua untuk menerima filenya. Kemudian kita mengisikan passwordnya. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa file backup-nya sudah diterima dengan baik oleh CentOS 2. Kemudian langkah kelima, kita melakukan perintah restore untuk menggunakan file yang telah diterima dari CentOS 1. Caranya yakni seperti ini, db2 restore database yang akan direstore dari direktori yang tadi telah menerima file backup-nya dari CentOS 1. Kemudian timestamp-nya didapatkan dari full backup yang tadi telah dilakukan pada CentOS 1. Kemudian akan terjadi seperti ini, dan restore database telah berhasil pada CentOS yang kedua. Kemudian kita dapat melihat hasilnya, yakni seperti ini. Kita dapat melakukan select pada tabel yang telah kita insert tadi, yakni tabel konsumen.
dapat kita lihat bahwa insert yang tadi yang memiliki nama Jono Joni di sini tidak dapat dilihat tidak ada pada tabel ini dikarenakan kita melakukan full backup dan bukan melakukan incremental backup. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni full backup serta incremental backup menggunakan dua database. Jadi untuk langkah berikutnya adalah eksekusi, namun eksekusi backup full backup data dan backup incremental serta restore datanya dengan menggunakan dua database yang berbeda. Nah, jadi untuk langkah skenario pertama yaitu skenario 1 dan 3 yaitu full backup dan restore. Yang pertama kita membuat directory baru seperti yang ada di layar dengan menggunakan query tersebut. Nah, untuk nama direkturnya ini bebas, tapi saya menggunakan dealer backup karena saya tentang dealer. Nah, lalu untuk sudo chmod 755 spasi strip dealer backup ini untuk mengatur izin directory. Nah, sebelum itu perlu diingat kita memerlukan dua database. Yang pertama adalah database utama kita yang berisi file-file kita. Yang kedua ini database kosong yang baru kita bikin untuk tempat kita melakukan backup. Nah, setelah membuat langkah pertama, kita membuat langkah kedua yaitu mengubah kepemilikan direktori dan menampilkan detail izin dan kepemilikan dari direktori. Jadi kita menggunakan sudo chown db2 inst1.2 db2 iadm1 untuk mengubah kepemilikan direktori. Nah, NB Anda bisa cek grup dengan memasukkan query yang ada di layar yaitu cat spasi strip etc spasi passwd terus garis tegak lurus seperti di gambar grep db2 inst1. Lalu Anda bisa melakukan pengecekan apakah sudah berhasil atau belum dengan menampilkan izin dan kepemilikan direktori dengan memasukkan query ls spasi strip ld spasi main ld terus garis miring dealer underscore backup atau nama direktori yang sudah kalian buat. Nah, setelah berhasil membuat langkah 1 dan 2, berikutnya kita melakukan proses full backup offline dari DB sampel dengan menggunakan query db2 backup database sampel terus spasi garis miring dealer underscore backup. Nah, jika berhasil akan muncul di layar seperti backup successful, the timestamp for the backup image is tanggal dan waktu sesuai Anda melakukan backup data. Jadi timestamp ini nanti digunakan untuk merestore data kita. Nah, berikutnya pada langkah keempat restore data. Seperti tadi yang saya jelaskan, timestamp ini digunakan untuk merestore data. Nah, jadi dengan masukkan query db2 restore db sample from spasi garis miring dealer underscore backup taken at timestamp yang tadi, lalu into abdc back atau ke database yang kalian tuju tadi yang kosong. Terus berikutnya kita klik Y. Jika successfully, maka Anda bisa ngeceknya di dbver, IBM Studio ataupun di CentOS dengan melihat apakah pada database yang kita sudah buat tadi untuk melakukan backup memiliki skema yang sama dengan yang ada di database utama kita yaitu sampel. Berikutnya tadi sudah berhasil, jika seperti sudah digambar sudah berhasil skemanya sudah sama semua, berarti kita sudah berhasil menjalankan skenario 1 dan 3 yaitu full backup dan restore data. Berikutnya untuk skenario 2 dan 3 adalah incremental backup, restore, dan roll forward. Yang pertama memeriksa status pengaturan track mode pada database bernama sampel dan mengaktifkan pengaturan track mode. Jika Anda menjalankan query seperti di atas yaitu db2 get dbcfg for sample terus garis vertikal itu grab track mode hasilnya no seperti di gambar, maka Anda harus mengaktifkannya dengan db2 update dbcfg for sample using track mode on. Jadi ini mengaktifkan pengaturan track mode pada database sampel. Setelah berhasil, Anda membuat lokasi penyimpanan arsip log pada database db2 dengan melakukan query pada di layar yaitu mkdir spasi mainp spasi /home /db2 init1 /db2 arclogs seperti di atas. Ini untuk membuat direktori baru. Nah, lalu untuk opsi P ini memastikan apakah direktori ini sudah ada atau belum. Jika belum, maka akan dibuat. Terus chmod 755 ini juga untuk mengatur izin akses pada direktori db2 arclogs, db2 update dbcfg for sample loggar mat1 di titik 2 /home bla bla
dan seterusnya itu untuk mengkonfigurasi metode pengarsipan log pada database sampel untuk menggunakan metode penyimpanan log pada disk. Jadi langkah ini tuh langkah awal untuk melakukan incremental backup. Nah, bisa diikutin semua di layar, sudah saya terapkan semua untuk query-nya. Oke, berikutnya untuk langkah ketiga kita melakukan koneksi sampel dan tambahkan satu data ke tabel manapun, lalu select tabel tersebut. Jadi setelah melakukan langkah 1 dan 2, langkah 3 ini kita melakukan koneksi ke sampel atau ke database utama untuk memasukkan salah satu data baru ke tabel. Jadi di sini jika di layar saya memasukkan data baru pada dealer motor. Nah, saya menambahkan untuk ID-nya D007, dealer baru 7, terus kotanya Lamongan, Jalan Wasfatman dan sebagainya, menyesuaikan. Nah, lalu setelah itu langkah keempat kita putuskan koneksi sampel, lalu kita koneksikan ulang namun kepada database untuk backup, yaitu ABDC backup. Lalu kita select tabel yang sama. Jika dilihat dari gambar di atas, D007 itu tidak ada. Jadi kita harus melakukan incremental backup terlebih dahulu. Nah, langkah kelima setelah melihat hasilnya kita melakukan pemutusan koneksi pada ABDC backup dan lakukan backup incremental dengan melakukan memasukkan query db2 backup database sampel incremental to spasi /dealer_backup. Nah, jika berhasil maka akan keluar seperti backup tadi full backup, yaitu ada timestamp. Timestamp ini berguna nanti pada restore data. Nah, langkah keenam yaitu melakukan restore dan roll forward. Jadi untuk melakukan restore kita tinggal memasukkan query db2 restore database sample incremental from spasi /dealer_backup taken at timestamp yang muncul tadi waktu kita melakukan backup incremental into ke database yang dituju, yaitu ABDC back. Nah, setelah berhasil maka Anda harus melakukan roll forward dengan query db2 roll forward database ABDC back to end of logs and stop. Jadi berguna untuk, jadi nantinya setelah di forward itu datanya itu sampai yang data terakhir sampai di titik ini gitu. Jadi nantinya harusnya jika berhasil maka tadi yang D007 atau data yang baru kita tambahkan itu yang awalnya tidak ada harusnya ada. Nah, langkah ketujuh kita melakukan restart DB2 yaitu dengan DB2 stop dan DB2 start, lalu melakukan koneksi kepada ABDC back atau ke database backup. Nah, setelah melakukan itu kita melakukan select kepada dealer motor ataupun ke tabel yang tadi Anda memasukkan data baru itu. Nah, jika dilihat maka D007 atau data yang Anda masukkan tadi itu udah masuk. Nah, itu berarti Anda sudah berhasil menjalankan incremental backup, restore dan roll forward. Nah, namun jika setelah Anda select data yang baru Anda masukkan itu tidak masuk, maka itu adalah proses gagal. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.